الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة، لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخل الكفار بذنوبهم وبكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام كسابقه في بيان شريف وعظيم قدر هذه الأمة، وبما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بإيمان وطاعة وعبادة وإخلاص لله جل وعلا، وفي الوقت نفسه هوان الكفار من يهود ونصارى وغيرهم على الله تبارك وتعالى، الذين قتلوا رسله وكذبوا أنبياءه وحرفوا كلامه وعبدوا غيره إلى غير ذلك من الباطل الذي هم عليه، فلا يكون لهم يوم القيامة إلا النار وبئس المصير. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika datang hari kiamat, maka dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani ke hadapan seorang muslim. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hadza fikakuka minan nar. Yahudi atau Nasrani ini merupakan pembebasanmu dari neraka. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa dari perkataan Rasulullah SAW ini. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa Al-Ash'ari juga radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata, pada hari kiamat kala, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin, akan datang manusia atau sekelompok manusia dari kaum muslimin, bidunubin amsalil jibal. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa ya sebesar gunung-gunung. Apa yang Allah lakukan? Yaghfiruhallahu lahum. Allah mengampuni dosa-dosa tersebut untuk mereka. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, dafa ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani ke hadapan seorang muslim. Kemudian Allah mengatakan, inilah pembebasan engkau dari api neraka. Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Setiap muslim itu telah dicatat kedudukan dia di surga dan kedudukan dia di neraka. Fal mu'minu idza dakhala al-jannata khalafahu al-kafiru fin nar. Oleh karena itu tatkala seorang mukmin sudah masuk di surga, maka tempat dia yang di neraka itu diisi oleh orang kafir. Li'annahu mustahiqun lidzalik bi kufri, karena dia memang berhak untuk masuk ke dalam neraka jahanam, menempati posisi di neraka karena dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makna dari fikakuka, pembebasanmu dengan Yahudi atau Nasrani, maksudnya, wahai muslim, sungguhnya engkau ya terancam untuk masuk dalam neraka jahanam. Akan tapi engkau dibebaskan dengan orang Yahudi atau Nasrani ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwasanya bagi neraka ada jumlah tertentu penghuninya yang akan mengisi neraka jahanam. Dan jika telah diisi oleh orang-orang kafir karena dosa-dosa mereka, karena kekufuran mereka, maka selesai. Dan inilah makna dari pembebasan kaum muslimin. Artinya seorang muslim
ya, tidak perlu menempati neraka karena telah diisi oleh orang-orang kafir baik dari Yahudi maupun dari Nasrani. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu ya menjelaskan tentang keutamaan dan mulianya umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah memuliakan mereka dengan keimanan, ketaatan, ya, dengan tauhid dan dengan ikhlas. Dan pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun orang Nasrani, baik orang-orang kafir yang mereka telah berbuat syirik kepada Allah, mereka telah membuat tahrif, penyimpangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada makhluk dan meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak untuk dimasukkan dalam neraka jahanam karena perbuatan mereka, karena kekufuran mereka dan karena kesyirikan mereka.